Ini pintu masuknya tuh Pintu masuk satu, pintu yang sebelahnya rumah tapis. Yang di sebelah ini rumah warga. Nah, jadi dua pintu ditutup. Oh, ditutup Pak ya. Ya, Itu alasannya kenapa bisa ditutup katanya Pak? katanya mengganggu. Itu saja. Mengganggu. Katanya kalau ada mengaji ribut, makanya ditutup. Siapa yang tutup ini Pak? Pak yang punya rumah ini namanya Pak Amiruddin. Jangan dolim. Berat ente kalau kemudian dolim. Makanya kemudian sampai Nabi mengatakan babani maftuhani muajjalan, ada dua dosa yang Allah akan berikan kontan itu balasannya sebelum kita mati. Dolim Pak. Dolim itu utang. Kalau kamu nggak bayar hari ini, besok. Kalau nggak besok, lusa. Tapi sebelum ente mati, kamu harus membayar kedoliman yang pernah kamu torehkan kepada orang. Ente mau berjenggot, nggak berjenggot, cingkrang, nggak cingkrang. Ente bisa baca kitab, anda bisa baca kitab. Ente faham Quran, anda faham Quran. Ente dolimin orang, kelar. Ente sebelum mati pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, wahai Garuda, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi. Gepakkan sayapmu, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Garuda, bebaskanlah dirimu dari cengkraman 9 naga. Wahai Garuda, bebaskan dirimu dari cengkraman 9 taipan. Wahai Indonesiaku, kami para santri-santri, kami para pemuda-pemudi Islam tidak akan bisa disogok, tidak bisa disuap. Mereka janji palsu kepada kami, mereka dustai kami, mereka bohongi kami. Wahai Indonesiaku, mereka hidup enak, mereka hidup kenyang, mereka hidup senang, sedangkan rakyat kelaparan. Tagar Jokowi mundur, umat Islam selamat trending. Miris, rezim ingin musnahkan rumah tahfiz di negeri ini. Sandiaga Uno, hati-hati, Allah murka jika kekasihnya dizolimi. Sandiaga Uno siap biayai rutin rumah tahfiz yang dibeton oknum DPRD. Dilansir Gelora.co, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan kesiapannya untuk menjadi membantu rumah tahfiz Quran Nurul Jihad di Kota Makassar yang beritanya sempat viral karena ditutup pagar beton oleh oknum legislator. Bahkan, Sandiaga Uno juga mengaku bersedia menjadi donatur tetap bagi para pencalon penghafal kitab suci Al-Quran itu. Saya juga nanti siapkan office untuk mengurus administrasinya sehingga tahfiz Quran Nurul Jihad menjadi besar, ujar Sandiaga Uno dalam dialog virtual yang diadakan Kahmi Preneur Senin sore 26 Juli 2021. Sandiaga menyampaikan keprihatinannya atas tindakan penutupan terhadap rumah tahfiz yang berlokasi di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar itu. Dia mengatakan bahwa dukungannya sebagai wujud terhadap pembinaan generasi muda Islam serta penguatan insan Qurani di Kota Makassar. Mereka adalah salah satu yang bisa membangkitkan ekonomi umat karena mereka adalah tauladan, tutur Sandiaga. Abdul Wasid, salah seorang pengurus tahfiz Quran Nurul Jihad Abdul Wasid, dalam webinar itu mengatakan sekarang ini terdapat sebanyak 51 santri yang terdiri dari 35 santri putra dan 16 santri putri. Sejauh ini yang masih mengantre ada sebanyak 87 santri. Mereka menunggu karena saat ini rumah tahfiz Quran Nurul Jihad belum bisa menampung mereka, kata Abdul. Dia juga memastikan bahwa persoalan penutupan akses jalan bagi rumah tahfiz Quran Nurul Jihad telah diselesaikan secara baik-baik. Saat ini situasi juga sudah kembali normal seperti sedia kala. Diketahui bahwa sebelumnya pemerintah Kota Makassar mengerahkan personil Satuan Polisi Pamong Praja membongkar tembok yang menutup pintu rumah tahfiz Quran itu. Diketahui sebelumnya seorang oknum legislator menembok rumah tahfiz tersebut. Hal itu kemudian viral di media sosial. Selain itu, sosok anggota DPRD Pangkep yang bangun tembok tutup akses tahfiz ke masjid punya harta 1 miliar rupiah. Oknum anggota DPRD Kabupaten Pangkep saat ini sedang menjadi pembicaraan publik. Pasalnya, anggota DPRD Kabupaten Pangkep bernama Haji Amiruddin disebut membangun tembok setinggi 3 meter di sebuah gang di Jalan Aceh Gangoyo,
Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tembok tersebut menghalangi orang untuk lewat di depan rumahnya. Informasi ini didapat saat seorang warga melapor pada Ketua RT 2 RW 5 Kelurahan Masale, Muhammad Ilyas Kunta. Pak Amir atau Haji Amiruddin yang tutup isu fasum. Saya juga sudah lapor ke Pemkot mengenai persoalan ini, ujar Ilyas Jumat 23 Juli 2021 dikutip dari Tribun Timur. Ilyas mengatakan, aksi Amiruddin membangun tembok itu dilakukan karena ia tak suka orang lewat di depan rumahnya. Karena kondisi jalan yang ditutup terlihat buntu. Iya, memang di situ buntu jalannya. Cuma rumah yang membelakangi gang itu juga punya pintu belakang, jadi tidak bisa semena-mena tutup aksesnya orang. Ini kan fasum, terang Ilyas. Tidak hanya itu, PAN marah kadernya menembok pintu rumah tahfiz Al-Quran di Makassar. Anggota DPRD Pangkep dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, Amiruddin menjadi sorotan publik setelah Ngoyo Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan atau Sulsel. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PAN marah dan menyayangkan adanya legislatornya yang menutup akses masuk rumah tahfiz. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Pangkep, Abdul Rauf mengatakan pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada Amiruddin terkait pemberitaan penembokan akses pintu belakang rumah tahfiz tersebut. Rauf mengaku sangat menyayangkan terkait kejadian tersebut. Kalau itu betul, kami sangat menyayangkan. Kita sudah klarifikasi ke beliau. Dan beliau bilang, insya Allah besok dia mau ke Makassar untuk klarifikasi, kata Rauf kepada Merdeka.com Jumat 23 Juli. Dia mengatakan pemberitaan terkait Amiruddin sudah sampai ke pengurus DPP PAN. Mendapatkan pemberitaan tersebut, kata Rauf, DPP marah. Ini lagi ramai, viral di Pangkep termasuk di Makassar. Dari DPP marah, tidak sepantasnya anggota DPRD dari PAN begitu, ucapnya. Sementara Sekretaris DPW PAN Sulsel Irfan AB mengaku belum mengetahui permasalahan dilakukan Amiruddin. Ia pun belum bisa memberikan komentar terkait permasalahan legislator Pangkep dari fraksi PAN. Belum saya lihat beritanya, saya belum ikuti, saya belum bisa komentar, ujarnya singkat. Berdasarkan informasi diterima Merdeka.com, penembokan pintu akses rumah tahfiz Al-Quran di Jalan Aceh Degonyo LR5, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar terjadi karena perilaku anak tahfiz yang membuat marah salah satu keluarga Amiruddin. Pihak keluarga membantah jika penembokan tersebut karena risih kebisingan yang dibuat anak tahfiz saat mengaji. Perilaku anak tahfiz yang membuat jengkel keluarga Amiruddin seperti menjemur di pagar rumah miliknya. Selain itu, keluarga Amiruddin juga mempermasalahkan sampah yang dibuang anak tahfiz. Penembokan tersebut juga sudah disampaikan kepada pengurus tahfiz Al-Quran. Meski demikian, keluarga Amiruddin belum mengetahui secara pasti apakah itu tanah miliknya atau fasilitas umum atau fasum. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.